Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program syiar dan juga dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamus TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan suci Ramadan sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Karolina sebagai pembawa acara, dan nanti juga saya akan ditemani oleh narasumber ataupun bintang tamu yang akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani bagi kita semua yang tentu saja bermanfaat nih. Manfaatnya besar banget bagi kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema kita hari ini akan kita angkat adalah puasa dengan kecerdasan emosional. Untuk itu telah hadir bersama kita hari ini yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif yang akan membahas lebih dalam lagi terkait tema kita hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari beliau. Bapak Kiai Haji ini adalah pengurus wilayah atau PWNU DKI Jakarta ya, menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah, dan beliau juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan pastinya selama bulan Ramadan ini banyak banget nih jadwalnya ngisi ceramah di mana-mana. Kita punya kesempatan bagus banget Bapak Kiai bisa mampir di Bamusi TV ya. Untuk itu langsung saja kita sapa dulu Bapak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tisa. Iya betul sekali Bapak, terima kasih banyak Pak Kiai sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa sambil puasa bisa ketemu sama pemirsa Bamusi TV ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat dan juga lancar puasanya sampai dengan selesai. Amin. Baik, ini Pak Kiai, tema yang kita bahas ini adalah puasa dengan kecerdasan emosional. Kalau dipikir-pikir, emang kecerdasan tuh macam-macam ya. Nggak cuma kecerdasan otak aja ya Pak Kiai ya. Ada kecerdasan emosional juga ya. Nah, yang dimaksud kecerdasan emosional tuh apa? Kaitannya dengan puasa ini gimana nih Pak Kiai? Nah, silakan nih. Kita kasih kesempatan buat Pak Kiai ngejelasin kepada pemirsa Bamusi TV supaya pemirsa Bamusi TV juga semangat ngejalanin puasanya sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Silakan Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala amma ba'd. Pemirsa Bamusi TV yang saya hormati, para kru Mbak Tisa ya, yang berbahagia. Puasa nggak Pak? Insya Allah Pak. Insya Allah. Jadi banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh beberapa kecerdasan yang memang dimiliki oleh kita semua. Pertama, memang secara umum kita mempunyai kecerdasan intelektual, intellectual quotient. Yang nomor dua adalah kecerdasan emosional, dan yang nomor tiga adalah kecerdasan spiritual. Nah, ternyata kesuksesan seseorang dalam melakukan aktivitas, Mbak Tisa, Mbak kru, atau siapapun yang melakukan kegiatan baik di kantor, di pasar, di mungkin juga sebagai politisi ya. Salah satu yang paling dominan adalah sejauh mana mereka mempunyai kualitas kecerdasan emosional. Nah, ternyata kecerdasan emosional itu dalam bahasa agama ya identik dengan kesabaran. Ya. Kata lain dari kecerdasan emosional itu kalau kita cari padanannya dalam terminologi agama itu dengan menggunakan kata as-sabru. Nah, ternyata kesabaran itu adalah hikmah yang paling besar dalam ibadah puasa. Maka
tema kali ini adalah mengkaitkan antara puasa dan kesabaran atau kecerdasan emosional. Nah, dari sisi maknanya saja itu banyak persamaan. Dalam istilah fikih, puasa itu disebut dengan kalimat saum atau siam. Saum atau siam. Pertama dari sisi kebahasaan, dari aspek etimologi, as-saumu lughatan al-imsak. Kata saum itu secara bahasa mempunyai arti menahan, ya, menahan dari makan, ya, menahan dari minum, termasuk menahan dari ngomong. Jadi ngomong yang enggak maksudnya, ya. Kalau sekarang itu tahun politik, ya, sebaiknya kita puasa, artinya kita menahan dari pembicaraan yang mengarah pada gencarnya politik. Hal-hal yang kurang baik, ya, benar-benar menyerang. Tidak hanya sekedar kurang ya. baik saja, mendingan diam dulu lah. Itu secara bahasa. Secara bahasa, iya. Misalnya Siti Maryam itu satu saat hamil, tapi nggak punya suami. Orang hamil nggak punya suami, ya, perlu coba bayangkan, Mbak. Pasti negatif. Banyak yang memberikan komentar negatif. Belum nikah. Itu belum ada netizen, belum ada benar. media, ya. Coba kalau ada netizen, jempolnya udah kemana-mana tuh Pak Kiai. Nah, tentu rame. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan, Inni nazartu lirrahmani sawma. Inni, sesungguhnya aku, nazartu, bernazar, lirrahmani, karena Allah. Nazarnya apa? Sauman. Saum di sini bukan berarti pengertian fikih, ya. Tetapi saum di sini adalah menahan dari apa? Dari ngomong. Kenapa kalau Siti Maryam memberikan komentar tambah ramai? Misalnya nih, udah keluarga belum? Saya ya. Sudah. Coba kalau lagi ribut sama mungkin dengan suami gitu kan, kadang-kadang keluarga kan juga ada cekcoknya. Itu kalau ada orang yang marah kepada kita, jangan dilayanin marah, maka istri pilih dia. Atau sebaliknya, istri sedang marah ngomong banyak, suami harus pilih dia. Coba bayangkan kalau dua-duanya ngomong, bisa lempar jumrah akobah itu pakai piring gitu. Rame banget itu rumah kayaknya tuh, ya. Kalau dua-duanya ngomong, ya. Nah, memilih diam itu, ya, menahan dari ngomong. Nah, itu dalam Al-Quran disebut saum. Ya. Nah, sama dengan as-sabru. As-sabru lughatan juga al-imsak awil habsu, menahan. Sabar, jangan pulang dulu. Suruh tahan itu. Jangan makan dulu. Ya, secara etimologi saja dua kata ini punya makna yang sama, yaitu sama-sama menahan. Yang kedua persamaannya adalah orang yang mengerjakan ibadah puasa itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Seberapa banyak pahalanya itu dirahasiakan oleh Allah. Hanya Allah yang ya. As-saumuli, ya, puasa itu untukku. Wa ana azubihi, saya yang akan membalasnya. Berapa balasannya? Dirahasiakan oleh Allah. Hak prerogatifnya Allah. Ya, karena memang dirahasiakan, karena puasa itu ibadah rahasia. Kita tidak bisa tahu dia puasa apa enggak. Kadang-kadang ada orang yang pura-pura lemes gitu. Padahal habis makan 2 piring. Makan dapat 2 piring, pulang pura-pura ngeludah lemes. Kan nggak tahu kan? Iya. Orang yang puasa dan tidak puasa itu nggak tahu. Memang puasa rahasia. Nah, maka Allah merahasiakan
pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa. Nah, hadis qudsi ini sejajar dengan firman Allah tentang kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, sungguh akan dibalas ya as-sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrahum, akan pahala mereka. Seberapa banyak? Bighairi hisab, tanpa terhitung. Apa maknanya? Tanpa terhitung, dirahasiakan oleh Allah. Jadi orang yang sabar akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa, dirahasiakan oleh Allah pahalanya. Itu kedua. Ketiga adalah orang yang mengerjakan ibadah puasa, dosanya diampuni oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma, man utawi sapane wong ku shoma kang poso sapa man. Ibu orang Jawa? Ngerti sedikit. Ya kalau gitu nggak usah. Ini pemirsa kan banyak orang Jawa. Banyak. Ini bahasa pesantren. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, didasari karena iman dan ikhlas mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah. Itu salah satu hikmah puasa. Nah, orang yang mengerjakan ibadah puasa dosanya akan diampuni oleh Allah itu sama ya dengan orang yang sabar. Ya. Dalam hadis Nabi disebutkan misalnya orang yang diuji oleh Allah ya, hatta hanya terkena duri. Mbak Tisa pernah kena duri? Pernah. Sakit nggak? Sakit. Ya, sakitnya nggak seberapa. Lebih sakit kalau suami nggak pulang-pulang. Sekarang tinggal telepon ya. Iya kan? Sakit tapi nggak seberapa orang terkena duri. Ya apalagi laki-laki biasa lah kena apa paku apa ya, keluar darah dikit kan sakit tapi nggak seberapa. Yeah. Kemudian sabar, artinya menerima bahwa sakit itu adalah bagian daripada qada dan qadarnya Allah. Kafarallahu biha min khotoyahu, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dosa orang tersebut. Itu baru terkena sakit duri. Apalagi sakit-sakit yang lain, yang sakitnya itu bukan di jari tapi di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Sakitnya itu di sini. Oke, Pak Kiai ini, ini perbincangan kita makin menarik. Ini baru segmen 1 nih ya. Yeah. Pemirsa Momosi TV ini ya, tadi kita sudah bahas di segmen awal kita. Tapi pemirsa Momosi TV, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif ini, jangan lupa pemirsa Momosi TV untuk share, subscribe, like, juga komen YouTube channel dari Momosi TV. Dan sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Bapak Kiai Haji, kita minta teman-teman semuanya untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Momosi TV, masih bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber saya Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif dengan tema yaitu puasa dengan kecerdasan.
emosional atau hikmah puasa sabar gitu ya. Kalau dia bahasa etimologinya. Tadi kan Pak Kiai bilang bahwa puasa ini pahalanya dirahasiakan. Kan? Sehingga puasa ini memang hak prerogatifnya Allah nih, mau ngasih pahala berapa sama orang-orang yang sabar begitu kan ya. Yang diomongin kan tadi sabar begitu. Nah, emang sabar ini posisinya ada di mana sih? Dibagi berapa sih sabar ini nih Pak Kiai ini? Iya, terima kasih pemirsa Pamusi TV yang dirahmati Allah. Imam An-Nawawi membagi kesabaran itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru fil ibadah, kesabaran dalam ibadah. Jadi bulan puasa ini sebetulnya kita sedang latihan untuk supaya sabar ketika ibadah. Coba aja, biasanya sholat isya itu ya cukup 5 menit. Udah sambil ngantuk lah gitu ya. Sekarang dilatih untuk agak lamaan dikit. Tidak hanya sekedar sholat isya, tapi sholat taraweh. Sholat taraweh itu melatih kesabaran betul. Kalau nggak sabar, orang disuruh sholat taraweh, tiba-tiba ya agak panjang 20 rakaat, tambah 3 witir ya. Apalagi bacaannya pelan-pelan itu bisa memakan waktu 1 jam lebih. Itu kalau tidak sabar, besok-besok bisa cari masjid yang lain. Mana yang 7:30 kelar? Iya. Itu banyak orang yang tidak sabar karena memang latihan itu. Nah, ketika ibadah itu kita maknakan dalam konteks yang lebih besar, tidak hanya sekedar puasa atau sholat atau tarawih, tetapi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya, itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya adalah melakukan aktivitas keseharian, mencari rezeki, itu bagian daripada ibadah. Mbak Tisa kerja tak? Kerja. Di mana itu? Saya kerjanya ya di kantor kan? Iya, orang di kantor itu butuh kesabaran dan harus kita anggap bagian daripada ibadah. Mungkin dari sekian banyak pengurus Pamusi ada yang menjadi politisi. Loh, politisi itu kalau kita niat yang baik, bagian daripada ibadah. Nah, jadi kita melihat sesuatu itu dari aspek positif, insya Allah beres. Orang itu mau berjuang kan banyak jalan, salah satunya adalah melalui jalan politik. Oke, ada orang yang punya kesan, politik itu negatif, politik itu kotor dan lain sebagainya. Itu kan tinjauan yang berbeda. Kalau kita maknakan bahwa politik itu sebagai alat sebuah perjuangan agar supaya kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan bersama dalam rangka mensejahterakan rakyat, itu positif. Orang yang masuk di dunia politik ya harus berniat yang baik. Niatnya apa? Dalam rangka ibadah untuk mensejahterakan umat manusia. Orang yang aktif dalam dunia politik butuh kesabaran. Ini enggak kadang-kadang baru masuk pengennya jadi DPR. Baru juga mulai ya, saya mau dulu aja ya. Istilahnya itu baru mu'alaf itu. Baru mu'alaf itu baru orang baru masuk di partai politik kepinginnya langsung sukses. Jadi orang mohon maaf kalau saya harus menyebutkan selevel Bu Megawati itu penuh dengan kesabaran, ketekunan yang luar biasa. Ya, akhirnya mengambil hikmah di belakangnya. Coba zaman dulu itu ketika mohon maaf ya partainya Bu Mega itu sempat dikuyo-kuyo kayak begitu. Coba kalau nggak sabar, bubar itu. Tapi dengan kesabarannya, ya beliau selalu memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, hak politik, hak individu. Alhamdulillah. Partainya Bu Mega itu menjadi partai terbesar di Republik ini. Karena apa? Sabar. Kesabaran. Sama dengan orang yang ngantor.
pinginnya cepat jadi direktur, dirut, dirjen. Ya kalau instan nggak ada lah, semua itu butuh sebuah proses yang panjang. Kadang-kadang nggak enak dulu, ya. Nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi, nggak ada ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita sedang melatih diri kita melalui ibadah puasa agar kita ini bisa punya kesabaran dalam ibadah. Nah, tinggal kita memaknakan ibadah secara lebih luas lagi, termasuk khidmat dalam dunia politik dengan niat yang baik. Insya Allah itu bagian dari ibadah. Ini Bamus harus memberikan pencerahan kepada anggota Bamusi ya. Mohon maaf Bamusi ya. Iya. Harus memberikan pencerahan. Yang nomor 2, as-sabru al-ma'asi. Sabar atas maksiat. Apa maknanya? Ibadah puasa itu kan menahan dari makan minum pada siang hari atau mulai subuh sampai maghrib lah, itu termasuk maksiat. Ya. Karena dilarang, haram kan? Betul. Makan suruh tahan. Sabar, belum waktunya, jangan makan, jangan minum. Ya. Nah, ini kalau kita tarik pada pengertian yang lebih besar, banyak yang masuk dalam kategori maksiat. Korupsi misalnya. Sabar, jangan kau lakukan itu maksiat, ya. Menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, ya. Mengambil mengutin yang tidak sesuai dengan peraturan untuk kepentingan pribadi apalagi. Itu semua adalah sebagai sebuah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu dalam bahasa agama adalah bagian dari kepada kemaksiatan. Maka ketika kita mau melakukan atau ada peluang untuk maksiat, sabar, nggak jadi kan? Ya. Nah, insya Allah puasa kan kita dilatih. Belum maghrib bisa kok, padahal kalau mau minum itu. Misalnya Mbak Tisa masuk aja ke kamar sambil ngumpet, ya, bawa aqua, roti, makan aja, gep. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat kan? Nggak ada yang lihat, benar. Tapi tidak dilakukan kan? Enggak kan? Enggak ada yang melakukan begitu. Kalau ada orang nekat aja itu bisa, artinya dalam konteks kekinian kita bisa kok. Jangan korupsi, ya. Sabar bisa. Sebagaimana Anda sedang puasa. Ya, nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah as-sabru indal musibah. Sabar ketika mendapatkan ujian cobaan. Nah, puasa itu orang disuruh lapar. Lapar itu kan bagian daripada musibah. Apa sih musibah? Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanil Arab, beliau mengartikan bahwa musibah itu al-amru al-makruh yang zilu bil insan, perkara yang dibenci atau yang tidak kita sukai yang menimpa kepada kita. Sakit, enak nggak? Enggak. Musibah. Lapar, enak nggak? Nah, musibah. Nggak punya duit. Nah, itu kan nggak kita sukai kan? Itu semuanya bagian daripada musibah. Nah, Allah menguji hambanya, memberikan cobaan yang paling standar, yang paling kecil. Apa itu? Lapar. Laparnya saja hanya dibatasi mulai subuh dan maghrib sampai maghrib. Itu kan hanya ya sebentar aja lah. 12. Ya kan? Memang itu bagian daripada ujian.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Walanabluwannakum, sungguh kami uji kamu sekalian, kata Allah. Bisyai'in, sedikit. Kenapa sedikit? Kalau banyak nggak kuat. Minal khawfi, rasa ketakutan. Mbak Lisa pernah diuji oleh Allah rasa takut gitu? Nggak pernah. Hah? Pernah. Apa? Suaminya kabur. Takut dah. Diuji oleh Allah kalau suaminya pergi kan? Diuji oleh Allah minal khawfi wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, diuji oleh Allah kurang duit. Pernah diuji oleh Allah kurang duit? Jangan kenceng-kenceng kalau pernah. Diuji oleh Allah dengan yang lain ya, dengan kematian dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, wa basyir, berilah kabar gembira kepada siapa? As-sabirina, kepada orang-orang sabar. Jadi orang-orang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira nanti. Siapa orang-orang yang sabar? Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah alladzina, mereka idza asabathum musibah, manakala terkena musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini cuma latihan aja melalui ibadah puasa. Nah, kalau kita maknakan dalam konteks yang lebih besar, ujian itu apa? Musibah itu apa? Oh, sangat luas. Bahkan separuh dari hidup ini adalah isinya musibah, ujian. Apalagi di dunia politik, ujiannya lebih banyak, tantangannya lebih besar. Insya Allah kalau banyak tantangan, sabar akan mendapatkan tentengan. Amin ya Bang, amin. Masuk. Masuk nggak kira-kira nih? Masuk. Kalau di dalam dunia politik maksudnya khidmat kepada partai, jadi ya pokoknya khidmat lah di partai politik. Insya Allah dari tantangan menjadi tentengan. Oke, baik Pak ini, waduh ini ya luar biasa nih, anget banget nih perbincangan kita nih ya. Pemirsa Bamus TV, semakin seru ya pembahasan kita di segmen kedua ini dan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Jadi jangan lupa untuk di-share, subscribe, like, juga komen YouTube channel Bamus TV. Dan kini sekarang saya akan ajak pemirsa Bamus TV untuk kembali lagi melihat tayangan berikut ini. Kita akan segera lagi kembali, jadi jangan kemana-mana. Tisa Carolina selaku pembicara dan juga narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif dengan tema yang luar biasa. Nah, nih kita sudah ada di segmen terakhir nih Pak Kiai ya. Ini karena waktunya juga terbatas, karena bahasannya juga spesial, jadi kayaknya nggak berasa nih waktu kita 30 menit kok cepet bener nih, tahu-tahu
ini udah mau buka puasa aja. Tadi di akhir segmen kedua kita sempat bahas, Pak Kiai juga sempat kasih kata-kata yang kayaknya kena banget ya, membuat tantangan menjadi tentengan. Nah ini gimana nih caranya supaya nanti mungkin buat para pemirsa juga ya, pemirsa Bamus TV yang saat ini sedang menghadapi banyak cobaan ya kan ya. Saat ini mungkin lagi punya yang namanya cobaan-cobaan berat, lagi menghadapi masalah-masalah yang rumit gitu kan ya, sedang dihadapi sama pressure-pressure yang mungkin kayaknya berat banget nih buat dijalanin gitu. Bagaimana caranya supaya termotivasi agar tadi seperti yang Pak Kiai bilang, menjadikan tantangan-tantangan itu agar bisa menjadi tentengan. Seperti gimana Pak? Silakan Pak Kiai. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Allah menjanjikan bagi orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Lebih khusus lagi memang di akhirat. Insya Allah akan diberikan oleh Allah surga. Insya Allah. Tetapi di dunia pun Allah akan memberikan kabar gembira. Tentu kabar gembira itu hal-hal yang sifatnya menyenangkan bagi pandangan secara umum, pandangan umat secara umum, manusia secara umum. Di antaranya adalah orang yang tekun. Tekun itu kan bagian daripada proses menghadapi tantangan, ya kan? Dia terima bahwa segala sesuatu itu bagian daripada qadha dan qadarnya Allah, ketentuan dan ketetapan Allah yang harus kita lampaui, baik itu ya cibiran orang, gangguan orang lain, makian orang lain, ya biasalah jatuh bangun berulang-ulang, tidak pernah menyesal, karena itu sebuah proses yang harus dilakukan. Dari sini pasti nanti akan mengambil manfaat yang lebih besar. Jadi kecerdasan emosional itulah yang akan menentukan seseorang berhasil apa tidak. Kesabaran itulah yang membuat atau yang merubah sebegitu macam tantangan menjadi tentengan, ya. Di politik misalnya harus turun ke akar rumput, ya, ke lapangan. Kadang-kadang seseorang itu harus berada di dapil yang sulit sungguh dijangkau, menyulitkan, ya kan? Masuk keluar desa, memperjuangkan aspirasi, belum dikecam orang. Betul. Itu perlu kesabaran yang prima, itu yang luar biasa. Tapi insya Allah orang yang model seperti ini akan mendapatkan tentengan. Tentengannya apa? Ya alhamdulillah, begitu pemilu suara cukup lumayan. Amin. Jadilah anggota DPR itu yang dimaksud tentengannya. Tapi tentu tidak hanya sekedar itu, bahwa kita ini dalam melakukan perbuatan termasuk khidmat dimanapun untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, itu pertama yang harus ditata dulu adalah niat baik kita. Insya Allah kalau kita niat baik, berkiprah di partai politik, terutama di PDIP misalnya, insya Allah pada satu saat Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Itu saja. Amin, insya Allah, insya Allah. Baik kalau begitu Pak Kiai, udah terima kasih banyak, ini luar biasa nih perbincangan kita hari ini Pak Kiai Haji ya. Pemirsa Bamus TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ya ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif, bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau. Terima kasih Pak Kiai, dan juga tentu saja pemirsa dimanapun berada yang selalu setia bersama kami juga bisa mendapatkan manfaatnya. Pemirsa Bamus TV, jangan lupa untuk mengikuti sosial media Bapak. Kalau punya Facebook ataupun Instagram ya bisa di follow, bisa langsung diikuti di Instagramnya Bapak Kiai Samsul Ma'arif.
bisa langsung di follow. Dan juga tentu saja Bang Musi TV kita juga langsung di YouTube channelnya langsung di share, di subscribe, like dan juga komen sehingga menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan juga kesalahan dalam penyampaian acara, jadi kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Tisa Carolina dan juga narasumber mohon undur diri dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.